Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Azimuth Adventure. Ketemu lagi dengan saya, Pak Ijo yang selalu tampan. Dan saat ini kita ada narasumber lagi, Mas Eko Loto. Selamat pagi Mas Eko. Pagi Mas Pak Ijo. Kemarin kita sudah membuat video tentang bagaimana caranya membuat 3 mata pancing. Ya, gitu kan? untuk mancing. Cuma sekarang yang jadi pertanyaan itu dari banyak pemancing, ternyata mereka banyak juga loh yang belum tahu, apalagi pemancing pemula itu bagaimana cara untuk memasang senar ke alat pancing, ke joran. Nah, joran itu adalah alat pancingnya gagang pancing seperti ini. Jadi kiranya Mas Eko Loto bisa menjelaskan ke Sobat Azimuth Adventure ini untuk bagaimana cara memasang itu. Ya, bisa. Nah, jadi selamat pagi sahabat Azimuth Adventure. Nah, jadi ini di tangan saya ini sudah ada satu namanya stick pancing atau joran yang sudah dimodifikasi. Nah, modifikasinya di bagian mana? Nah, ini modifikasi di bagian penggulung tali. Nah, ini sebenarnya ini nggak ada Mas. Ini pasangan baru. Pas beli nggak ada. Oh, nggak ada. Ini kalau ini saya ambilkan ini. Nah, aslinya seperti ini. Ini pancing jenis TG atau joran yang teleskopik. Jadi ini bisa dipanjangkan. Nah, aslinya kosongan seperti ini. Nah, tapi ini dimodifikasi, ada gulungan tali sehingga pada saat kita mancing apabila pada saat ini tidak dimodifikasi, panjang tali itu sama dengan panjang jorannya. Kalau lebih dari itu nanti sulit. Tapi kalau misalnya kita mancing di tambak atau di tabak, di waduk yang kedalaman airnya bisa 3 meter atau melebihi ini, nah kita butuh tambahan tali. Nah, fungsi penggulung ini sebagai tambahan tali. Nah, bagaimana settingnya? Ini kita urutkan dari pertama. Nah, jadi penggulung ini sebenarnya ada juga. Jadi ini penggulungnya yang tradisional, murah, mungkin sekitar 1.000 atau 2.000 rupiah. Nah, ini ada yang semi modern, jadi seperti semi katrol. Nah, kalau misalnya ini bisa dipasang di sini seperti ini. Nah, talinya bisa digulung lagi. Jadi pada saat kita menggulung ini bisa. Nah, seperti itu. Selain itu, fungsi penggulung ini, nah, kalau misalnya tidak ada penggulung, talinya akan kita gulung di sini. Ini tali pancingnya. Tapi kalau sudah ada penggulung seperti ini ataupun yang seperti ini, jadi tali itu bisa disusun rapi di sini. Bisa lebih rapi. Bisa rapi dan tidak kemana-mana. Betul. Nah, gitu Mas. Langsung saja kita coba ini pasang. Jadi kita coba pasang ini, setting tali pancingnya ini pakai 025. Nanti kita turun di sini sebagian. Kita setting. Nanti kita sambungkan juga dengan ini mata pancing yang untuk mancing lumut. Nanti ada pemberat dan juga ada termometer tuh Mas. Bukan, ini bandul kambang atau pelampung Mas. Jadi memudahkan kita. Nah, oke, kita coba langsung pasang dulu. Oke, kita lanjut. Ini bagaimana cara memasang tali ke jorannya. Ya, ini joran yang kita punya ini panjang 3,60 meter, cuman ketutup ini sekitar 3,60 meter. Nah, tahap pertama, jadi kita masukkan dulu tali pancing ini dari ujung ini, dari ujung. Nah, ini ada lagi Mas. Jadi bagian ujung ini sudah dimodifikasi juga. Jadi sebenarnya ujung aslinya itu seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat mulus seperti ini. Cuman ini diberi modifikasi, ada ujung ataupun bagian yang lentur berbahan stainless dan ada kolong atau lubang tali. Nah, fungsinya itu agar tali itu kalau misalnya kita ikatkan langsung di sini di bagian atasnya ini, tali akan gampang terlilit di bagian ujung senar ini. Nah, fungsinya kolong-kolong ini menghindari lilitan tali. Nah, kalau talinya melilit itu akan nanti gampang putus dan lain-lainnya. Jadi tidak smooth lagi. Nah, jadi ini kita masukkan ke sini. Ini dari bagian atas. Nah, ini satu persatu.
memang butuh kesabaran ini mas masangnya. Iya. Tapi kita cukup masang 1 kali, lalu bisa dipakai berkali-kali ya mas. Mancing Nanti itu pas mancing juga menunggu Iya. gitu, itu sabar, padahal menunggu itu kan menjemukan. betul. Jadi mancing itu salah satu latihan untuk melatih kesabaran, termasuk dari setting mancingnya. Ini kita masukkan terus. Oke. Nah ini terus ada beberapa bolong. Serap. Ini sudah masuk ke semua kolongnya, baru kita ikatkan di penggulung yang di bagian bawah. Nah, cara mengikatkannya cukup gampang. Ini tinggal di gini, ya toh. Agak panjangkan sedikit. Ini terus ini diikat saja biasa. Udah. Nah, ini tinggal dimasukkan di sini. Ini simpul jerat namanya. Ikatkan ke sini. Jadi udah simpul jeratnya, tinggal diikat. Ya, ini tinggal ditarik. Set. Ini Set itu mas. sudah. Tinggal diikatkan lagi ke sini. Nah, tuh. Nah ini kita gulung secukupnya sesuai apa namanya ukuran joran. Misal ini 3,60 meter, kita kasih tali gulung di sini sekitar 5 meter atau misal maksimal 10 meter untuk cadangan. Jadi pada saat kita butuh tambahan tali, kita tinggal buka gulungannya saja. Gulung terus biar rapi. Paling enggak pokoknya paling enggak 5 meter Ya 5 meter lebih. Jangan, betul. Terus baru kita setting ini, baru kita setting ada ini dan pemberat. Nah ini perlu kita tambahkan stopper untuk di bagian pelampung bagian atas. Jadi urutannya pasang stopper dulu sini. Nah, ini stoppernya, nah, terus baru kita pasang pelampung. Baru kita pasang snap. Ya, ini tadi snap kita pasang seperti ini. Pelampungnya panjang mas, biasanya pakai cuilan sandal itu bisa tuh. Oh bisa mas, bisa. Jadi pelampung itu sebenarnya hanya sebagai penanda kalau ikan sudah di posisi makan umpan kita. Ini yang malam-malam bisa nyala itu. Oh enggak mas, itu nanti ya? kalau yang malam bisa nyala itu kita tambahkan pospor. Nanti saya tambahkan juga, ini ada pospornya gitu, nanti kalau uji coba. Tapi bisa terlihat hanya malam hari saja. Baru kita masukkan pemberatnya Dari 5 lempeng ini. Gulung saja seperti ini, terus kita ratakan pakai tangannya. sudah nggak bisa gerak naik turun. Masih bisa ini, Bisa. bisa. Nah kira-kira seperti ini. Jadi ini ada snapnya. Kalau misalnya jadi kita bisa gonta-ganti ukuran mata pancing. Misalnya ini kita ambilkan, misalnya ini misal mau yang 2, mau yang 3, ini 3 tapi dengan ukuran mata pancing lebih besar. Nah
Nah, ini kita tinggal masang. Ini dicopot. Ini tinggal kita masukkan strap, terus Kaitkan lagi. kaitkan lagi. Udah jadi. Oh, ikannya kecil-kecil atau lebih kecil, kita bisa ganti lagi matanya Mata pancing. yang lebih kecil tanpa harus memotong tali. Nah, ini set. Begitu Mas Paijo kira-kira. Oke, Nah, Mas ini Eko jadi Loto. urutannya seperti ini. Jadi sudah ada ini urutannya: mata pancing, stopper, gili-gili, snap, pemberat. Terus di sini ada bandul kambang atau pelampung, ya. Baru di sini ada stopper lagi. Fungsinya untuk seperti itu settingnya. Cut. Itulah Sobat Azimut Adventure, penjelasan dari Mas Eko Loto bagaimana cara memasang mata pancing, memasang senar pancing yang kelihatannya sepele, cuma kadang banyak yang nggak tahu Mas ya. Jadi kadang cuma asal masang, nggak ada teknik-teknik tertentu, makanya akhirnya mereka banyak yang putus asa. Kok nggak dapet, kok dapatnya sandal, dapatnya plastik, nggak dapat ikan. Bisa jadi itu salah satu faktor penyebabnya cara memasang senarnya salah. Gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, mumpung ada narasumber dari Mas Eko Loto ini, silakan. Monggo. Ada Mas, ini dari Santi. Santi, di mana itu Mbak Santi? Dari mana ini? Magelang. Magelang. Oke, pertanyaannya apa Mbak? Bang mau nanya nih, kalau pelampungnya itu pakai tipe yang lain bisa apa enggak? Apa harus pakai pelampung seperti itu atau pakai cara yang lain atau bahan yang lain? Gimana Mas Loto? Nah, bisa Mas. Jadi pelampung ini sebenarnya hanya sebagai penanda. Jadi pada saat umpan kita dimakan, ini sebagai penanda dia akan bergerak corona seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini adalah pelampung atau bandul kambang yang buatan pabrik. Jadi kita bisa juga buat, mungkin kalau dulu masa kecil bisa buat apa tadi, Cuilan sandal jepit. nah, cuilan sandal jepit bisa, atau dari styrofoam bisa. Intinya adalah ada penanda pada saat ikan itu memakan umpan kita. Jadi kita lebih bisa siap-siap langsung tariknya. betul untuk menarik, sehingga kita bisa mendapatkan ikan dengan lebih gampang. Seperti itu Mas. Itu Mbak Santi. Ada pertanyaan lagi? Ada Mas. Ya. Mas, Dari siapa? ini dari Mei. Mei. Wah, lahirnya bulan Agustus ya. Mei. Salah Mas. Mei dari Sidoarjo. Sidoarjo, Jawa Timur ya. Oke, gimana? Mas, saya pengen mancing dan pengen beli joran seperti itu. Kira-kira harganya berapa ya? Oh, Terima kasih. Sip. Ya. Gimana Mas Loto? Jadi, gimana misalnya Harga joran pancing ini bervariasi tergantung bahannya. Jadi ada bahan, kalau yang seperti ini bahannya fiber. Jadi bahan fiber ini dia lebih murah harganya, lumayan kuat, dan juga cukup kalau misalnya kita untuk mancing di freshwater atau ikan-ikan sungai, danau atau waduk. Nah, bahan yang berikutnya adalah bahan karbon. Jadi lebih ringan dan lebih kuat, cuman harganya lebih mahal. Nah, tadi seperti yang sudah saya bilang di awal bahwa ini adalah sudah modifikasi. Kalau joran tanpa modifikasi itu, kalau yang seperti ini harganya sekitar 35.000 sampai 50.000. masih terjangkau? Masih sangat terjangkau. Cuman kalau sudah terima jadi seperti ini, sudah modifikasi, harganya bisa sampai 90.000 sampai 110.000, tergantung dari tokonya. Kalau di sini sekitar 90-an ribu, seperti itu. Jadi pokoknya bervariasi. buat Mbak Mai ini harga
harga joran itu bervariasi. Ada yang mahal itu dari karbon. Kalau misalnya, wah sayang beli mahal-mahal, ada yang murah lagi. Nah, bahan yang seperti ini dari fiber. Ada yang lebih murah lagi itu dari bambu. Lebih murah lagi Mas ya. Nah, terus kalau misalnya dari bambu kok susah dapatkan, agak mahal, itu cari yang murah lagi, cari ranting kering. Kan? Kalau ranting kering masih susah, ya kita pakai sandal satu untuk tegul aja. Yang penting intinya Mbak Me itu yang penting kita mancing gitu aja kan, biar fresh, biar kita bisa untuk lauk pas waktu camping. Terima kasih kehadirannya Mas Eko Loto, Sama-sama, membagi ilmunya. Semoga ini bermanfaat buat sobat Azimut Adventure di seluruh belahan dunia. Amin. Dan silakan subscribe dan dukung terus channel kita. Salam mengembara. Salam mengembara.